Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Elpedia dimanapun kalian berada, tetap semangat belajar. Belajar IPA bersama Elpedia, belajar semakin ceria. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang pengukuran massa dengan alat ukur neraca Ohaus. Nah, ini neraca Ohaus. Penampakannya seperti apa? Nah, ini neraca Ohaus yang akan kita bahas di sini adalah neraca Ohaus dengan 4 lengan. Kalau lengannya ini kita besarkan menjadi seperti ini. Oke, ini ada lengan 4 lengan ratusan gram, puluhan, satuan, dan pecahan di bawah 1 gram. Misalkan kita akan mengukur sebuah massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus. Coba kita letakkan bendanya. Nah, di sini. Nah, ketika benda kita letakkan di neraca Ohaus ini, maka lengan neraca ini akan tidak seimbang, sehingga di sini akan ke bawah, kemudian di lengan yang sebelah kanan ini akan naik ke atas. Berapakah massa benda yang kita letakkan di neraca Ohaus ini massanya? Maka caranya adalah yang pertama, kita fokus pada lengan yang paling besar dulu, lengan yang paling belakang ini, yaitu lengan ratusan. Kalau lengan ratusan, maka setelah angka 0 ini langsung ke angka 100, kemudian 200. Membaca skala ini kita geser sampai ke angka 100. Misalkan nanti kita geser di tengah-tengahnya, boleh tidak? Tidak boleh, karena ini lengan ratusan, maka ya harus sampai ke skala 100, 200 seperti itu. Oke, coba kita geser ke angka 100. Nah, misalkan kita geser di sini, kalau lengan ukur ini jatuh ke bawah, maka kita kembalikan ke angka sebelum 100. Kita kembalikan ke angka 0 lagi. Jadi jangan digeser pelan sedikit sampai menunjukkan keseimbangan dari lengan neraca Ohaus ini. Tidak boleh. Jadi harus kembali lagi ke angka sebelumnya, angka yang ditunjuk di ratusan ini. Maka akan terjadi apa? Akan terjadi posisi seperti semula, yaitu tidak seimbang. Akan kembali lagi ketidakseimbangan yang ditunjukkan oleh lengan neraca Ohaus. Artinya bahwa benda yang kita ukur ini tidak nyampe 100 gram, tapi di bawahnya 100 gram. Maka yang akan kita gunakan mengukur nanti adalah skala yang puluhan. Nah, di skala puluhan ini kita geser 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Misalkan di angka 80 ini lengannya itu yang berat sebelah kanan, itu artinya skala yang ditunjukkan ini terlalu besar. Maka harus kita turunkan menjadi angka sebelumnya 70. Kalau 70 masih terlalu besar, maka kita turunkan lagi menjadi 60. Nah, 60 misalkan sudah tidak terlalu besar, artinya dia masih kurang, maka kita tambahi dengan skala satuan. Tambahi 1, tambahi 2, tambahi 3, 4, 5, 6. Ternyata di skala 6 itu kelebihan, maka kita geser kembali lagi ke angka sebelumnya, yaitu angka 5. Nah, di angka 5 ini kalau masih kurang, maka kita geser skala paling kecil, yang paling depan ini. Skala di bawah 1. Kita coba tambahin 0,1. Masih kurang, kita tambah lagi 0,2. Kok masih kurang, kita tambah lagi 0,3 sampai pas. Nah, ternyata di angka 0,3 ini kok sudah seimbang. Tinggal kita membaca hasil ukur yang ditunjukkan oleh neraca Ohaus ini dengan 4 lengan ini. Bagaimana caranya membaca? Yaitu tinggal kita jumlahkan semua angka-angka yang ditunjukkan oleh neraca Ohaus ini yang kita geser tadi. Ratusannya berapa? Ternyata menunjukkan angka 0. Puluhannya berapa? Menunjukkan angka 60, kita tambahkan. Kemudian satuannya menunjukkan angka berapa? 5, kita tambahkan. Dan kemudian yang di bawah 1 ini menunjukkan angka berapa? 0,3, itu kita tambahkan juga. Sehingga hasil ukurnya adalah 0 gram ditambah 60 gram ditambah 5 gram ditambah 0,3 gram. Hasil akhirnya adalah 65,3 gram. Itulah cara membaca neraca Ohaus, yaitu pengukuran massa benda.
Kita lanjutkan pengukuran waktu dengan menggunakan alat stopwatch. Nah, cara membacanya adalah yang pertama, jarum panjang itu menunjukkan detik. Kemudian ada jarum pendek itu menunjukkan menit. Nah, seperti ini. Di dalam gambar ini ada jarum panjang itu detik, kemudian yang pendek ini atau yang kecil ini adalah menunjukkan waktu menit. Cara pengukurannya bagaimana? Nah, misalkan di sini yang ditunjukkan oleh gambar ini jarum pendeknya itu menunjukkan angka 1. Artinya apa? 1 menit. Kemudian jarum panjang ini menunjukkan angka 10. Artinya 10 detik. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja hasil akhir dari pengukuran waktu yang menggunakan stopwatch ini adalah 1 menit 10 detik. Kemudian kita jadikan detik, 1 menit itu adalah 60 detik. Kita tambahkan 10 detik sehingga hasil akhirnya adalah 70 detik. Mudah kan? Nah, itulah penjelasan tentang pengukuran masa dan waktu. Oke, selanjutnya kita coba praktek. Kali ini kita akan menggunakan stopwatch dengan 3 jarum. Jarum panjang menunjukkan detik, jarum pendek di sini ada 2, yang ada jarum pendek yang menggunakan skala 10, 20 sampai 60 itu adalah menit. Kemudian di sebelah kiri itu skala yang ditunjukkan 1 sampai 12 itu menunjukkan jarum untuk jam. Oke, kita coba praktekkan ya. Nah, ini ingat jarum panjang tadi adalah detik. Ketika ini kita hentikan, maka jarum ini menunjukkan ke angka 9. Artinya pengukuran yang kita lakukan hasilnya adalah 9 detik. Kita lanjutkan lagi. Coba kita hentikan. Oke, jarum panjangnya menunjukkan angka 20. Coba kita lanjutkan. Oke, kita hentikan. Nah, jarum panjangnya menunjukkan angka 28. Artinya hasil pengukuran dari stopwatch ini adalah 28 detik. 35 detik, 40 detik, 45 detik, 50 detik. Ingat, di jarum pendek skala menitnya sudah akan berpindah ke angka 1. Itu nanti tepat ketika jarum panjang berada di 60. Maka jarum pendeknya pada menit itu sudah menunjukkan angka 1. Artinya hasil ukur stopwatch ini adalah 1 menit. Kita lanjutkan. Nah, 1 menit lebih 5 detik. Nah, kemudian 1 menit lebih 9 detik. 1 menit lebih 16 detik, dan seterusnya. Inilah cara membaca pengukuran waktu dengan menggunakan stopwatch dengan 3 skala, yaitu jarum panjang skala detiknya, jarum pendeknya ada 2, juga skala menit, dan ada yang menunjukkan skala jam, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPA bersama Elpedia, belajar semakin ceria.